Shalom, selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita tiba di episode terakhir dari seri ketiga Iman yang Mengubahkan. Selama 5 episode terakhir kita telah belajar bahwa iman adalah respon kepada firman Tuhan. Iman bertumbuh melalui firman, hidup oleh iman bukan oleh perasaan. Iman bekerja melalui kasih. Hari ini kita akan belajar bagaimana tetap berdiri teguh dalam iman, sekalipun jawaban belum terlihat. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah memulai percaya, tetapi tetap percaya. Mudah percaya ketika doa langsung dijawab. Mudah percaya ketika keadaan berjalan baik. Namun, bagaimana ketika hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, tetapi jawaban belum datang? Apakah Tuhan masih bekerja? Firman Tuhan berkata, ya. Sebagai ilustrasi, seorang petani menanam benih di ladangnya. Setelah menanam, ia tidak menggali tanah setiap pagi untuk melihat apakah benihnya sudah bertumbuh. Ia percaya bahwa benih itu sedang bekerja di bawah tanah meskipun belum terlihat. Karena itu, ia terus menyiram, merawat, dan menunggu dengan penuh pengharapan. Demikian juga dengan iman. Seringkali Tuhan sedang bekerja di balik layar, bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Iman tetap berdiri karena percaya kepada pribadi yang telah memberi janji. Firman Tuhan pada episode ini yang pertama diambil dari Ibrani 10 ayat 35-36. Sekepercayaanmu bab itu janganlah kamu melepaskan karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman ketiga diambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iman bukanlah kesabaran pasif. Iman adalah kepercayaan yang terus berpegang pada firman Tuhan. Penulis Ibrani berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mengapa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Ada saat-saat ketika kita belum melihat jawaban, namun bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Seringkali Tuhan sedang membentuk karakter kita, memperdalam hubungan kita dengannya, dan mempersiapkan waktu yang terbaik. Ingatlah, dasar iman kita bukanlah kecepatan jawaban doa. Dasar iman kita adalah karakter Allah yang tidak pernah berubah. Dia setia, dia baik, dan dia selalu menepati janjinya. Karena itu, kita dapat terus berdiri dengan penuh pengharapan. Untuk pengaplikasiannya, jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban Tuhan, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah memenuhi hatimu dengan firman Tuhan. Teruslah mengucap syukur. Jangan ukur kesetiaan Tuhan dari keadaanmu. Ukurlah keadaanmu berdasarkan kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Dia bekerja menurut hikmat dan kasih-Nya yang sempurna. Grace Nugget untuk episode ini, iman yang sejati bukan hanya percaya ketika melihat mujizat. Iman yang sejati tetap percaya karena mengenal pribadi yang memberi janji. Mari kita berdeklarasi. Aku memilih tetap berdiri dalam iman. Aku percaya bahwa Tuhan selalu setia kepada setiap janjinya. Sekalipun aku belum melihat jawabannya, aku tidak akan melepaskan kepercayaanku kepadanya. Aku berjalan dalam damai,
pengharapan, dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seri ketiga Iman yang Mengubahkan. Kiranya seri ini menolong kita memahami bahwa iman bukanlah usaha manusia untuk mendapatkan perhatian Tuhan, melainkan respon kepada kasih karunia-Nya. Semakin kita mengenal firman dan mengenal hati Bapa, semakin kita akan hidup oleh iman setiap hari. Di seri keempat kita akan membahas tema hubungan yang intim dengan Tuhan. Kasih karunia membawa kita mengenal Allah. Identitas menunjukkan siapa kita di dalam Kristus. Iman membuat kita menerima janji-janji Tuhan. Namun semua itu bertujuan membawa kita kepada hubungan yang semakin dekat kepada Bapa. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Bagaimana mendengar suaranya? Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Semua itu akan kita pelajari bersama di seri keempat. Jangan sampai terlewat. Terima kasih sudah mengikuti seluruh seri 3 Grace Case. Jika seri ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di seri keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.